Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Di dalam pertemuan yang ketiga ini, kita masih membahas tentang perbandingan trigonometri, khususnya pada sudut berelasi. Coba kalian perhatikan contoh di samping. Nah, pada umumnya menyelesaikan soal tentang sudut berelasi ini adalah menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, kita membutuhkan rumus seperti ini. Namun kelemahannya adalah rumus ini susah sekali atau sukar sekali untuk dihafal karena banyak sekali. Jadi, pada video kali ini kita akan menjawab soal-soal tersebut tanpa melihat rumus-rumus seperti ini lagi. Jadi, kita hilangkan dulu rumus ini. Oke, langkah pertamanya adalah kalian harus mengetahui sudut-sudut yang menjadi landasan untuk menjawab soal tersebut. Coba kalian lihat pada diagram Kartesius ini. Nah, sudut-sudutnya itu adalah 0 derajat dimulai dari sini. 0 derajat, lanjut dari 0 derajat ke sini, yaitu besarnya adalah 90 derajat. Jadi dari 0 ke 90 ini adalah di sini ya sudutnya, 90 derajat. Cuman penulisannya biar lebih enak jadi ditaruh di sini. Oke, lanjut dari 90 kita menuju ke sini 180 derajat bertambah 90, sini juga 270 derajat dan ke sini terus di sini 360 derajat. Nah, begitu ya. Nah, inilah sudutnya 90 derajat, 180, 270 dan 360. Langkah berikutnya adalah langkah kedua. Di antara sudut-sudut ini ada yang namanya kuadran atau daerah atau petakan. Nah, di sini disebut kuadran 1. Kuadran 1. Lanjut di sini ada kuadran 2. Di sini ada kuadran 3. Dan terakhir adalah kuadran 4. Langkah berikutnya adalah kalian harus mengetahui nilai perbandingan pada setiap kuadran. Di kuadran ke-1 ini semua nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Nah, baik dari sin, cos, tan, dan yang lainnya. Nah, itu semuanya bernilai positif pada akhirnya. Ya. Lanjut ke kuadran kedua, itu hanya ada sin dan kosekan yang bernilai positif. Nah, nanti lebih pahamnya nanti ke contoh soal. Di kuadran ketiga itu ada tan dan kotangan yang bernilai positif. Selebihnya berarti negatif. Di kuadran keempat itu ada cos dan secant yang bernilai positif. Selebihnya negatif. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah kalian harus ingat ini. Ingat ya. Yang pertama itu jika kalian memilih patokan atau landasan sudutnya 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka nilai perbandingan, maksudnya perbandingan trigonometrinya ya, itu berubah. Maksudnya begini, jika nanti ada soalnya sin, itu akan berubah hasilnya menjadi cos. Kalau ada soalnya tangan, berubah menjadi cot atau kebalikannya. Jika ada soalnya kosekan, itu akan berubah menjadi secant. Begitu juga sebaliknya ya, jika soalnya cos, dia berubah menjadi sin pada nilai akhirnya begitu ya. Jadi kalau kalian memilih patokan atau landasannya 90 derajat atau yang 270 ini, itu akan berubah di akhirnya ya. Nanti ke contoh. Nah, sekarang ada yang keduanya, yaitu jika kalian memilih landasan atau patokan sudutnya 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka
nilai perbandingan trigonometrinya, perbandingan tetap ya, perbandingannya tetap tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada soal sin, hasil akhirnya pun akan tetap sin, begitu juga yang lainnya. Ini yang harus kalian ingat nih untuk menyelesaikan soal pada sudut berelasi. Yuk kita coba selesaikan soal contoh di samping. Kita jawab. Yang pertama ada cos 240 derajat. Oke, coba kalian lihat di sini. Karena di sini nilai sudutnya 240 derajat, berarti dia ada di kuadran ketiga ya. Ada di antara 180 dan 270. Kalau kita kasih plus minusnya itu adalah, kalau 180 itu pakainya plus kalau untuk kuadran ketiga. Kalau 270 itu min. Nah, gitu ya untuk kuadran ketiga. Tapi kalau dia kuadran kedua 180 ini min. Kalau 270 ke kuadran 4 itu plus bertambah. Gitu ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita ketahui bahwa 240 itu ada di kuadran ketiga di antara 180 dan 270. Langkah selanjutnya, kalian lihat cos di sini. Nah, hasilnya kira-kira positif atau negatif ya. Nah, di sini hasilnya pasti negatif. Kenapa kok bisa negatif? Karena di kuadran ketiga ini yang bernilai positif hanya tan dan kotangen. Jadi yang lainnya negatif hasilnya, yaitu cos juga termasuk ya. Cos ini hasilnya negatif. Sekarang kita tinggal pilih menjadi sudut landasan kita. Nah, pilihnya terserah kalian. Di sini kan ada yang 270 atau yang 180. Oke. Coba nanti kita jelaskan satu persatu ya. Misalnya di sini kita gunakan yang 180 dulu derajat. Nah, di sini kita gunakannya yang min ya, yang plus ya, yang plus. Nah, gitu, plus alfa. Padahal di sininya kan di catatannya itu kan di sini 180 plus minus, plus minusnya ini tergantung ya. Kalau di kuadran ketiga ya pakainya plus, kalau kuadran kedua pakainya min untuk 180. Oke, kita lanjut. Ini tetap min. Sekarang kita melihat kecatatan yang ini. Ingat katanya, jika kita memilih landasan atau patokan 180 atau 360, maka nilai perbandingannya tetap. Nah, gitu maksudnya. Di sini nih, jika soalnya awalnya cos, otomatis di sini tetap cos. Kalau kita memilih yang 180, begitu. Nah, untuk alfanya ini kita tebak. Kira-kira 180 ditambah berapakah yang hasilnya 240, yaitu 60 derajat. Nah, setelah itu kita melihat pada tabel istimewa pada video sebelumnya. Jadi nilai dari cos 60 derajat adalah 1/2. Oke, selesai. Itu adalah nilai dari cos 240 derajat, negatif setengah. Nah, sekarang coba kita gunakan yang patokannya 270. Karena 240 ini ada di antara 180 dan 270 ya. Tadi 180 sudah digunakan, sekarang kita gunakan yang 270-nya. Hasilnya tetap min, kita taruh min di sini. Kenapa tadi min? Karena di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu yang bernilai positif hanya tan dan kot. Sedangkan yang lainnya negatif begitu ya. Nah, di sini kita gunakan yang 270 derajat. Pakainya yang min gitu ya. Min alfa. Jangan yang plus. Karena kalau plus nantinya malah di kuadran keempat adanya. Begitu ya. Nah, sekarang min. Oke, kita melihat kecatatan lagi yang ini. Nah, yang ini nih. Jika kalian memilih landasan ini yang 270 atau yang 90, nah kita keterangannya adalah maka nilai perbandingan trigonometrinya berubah. Jika soalnya sin, maka berubah menjadi cos. Nah, sekarang kita lihat soalnya adalah cos.
maka dia akan berubah menjadi sin. Begitu maksudnya ya. Sekarang alfanya ini berapa nih kira-kira? 270 dikurangi berapa yang hasilnya 240 begitu, yaitu didapat 30 ya, 30 derajat. Setelah itu kita melihat sin 30 nya ini pada sudut istimewa, didapatlah 1/2, jadi sama aja ya. Jadi mau yang 180 atau 270 itu akan sama saja hasilnya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu ada sin 120 derajat. Jika kita melihat sudut 120 derajat ini, berarti dia ada di kuadran ke-2, ada di antara 90 plus dan 180 min gitu ya. Nah, setelah itu di sini soalnya tentang sin. Nah, sin itu di kuadran 2 ini bernilai positif ya. Ini dia sini bernilai positif, maka hasilnya pun akan positif. Nah, kalau positif nggak perlu ditulis, langsung saja ke sudutnya. Mau yang berapa nih? Karena 120 ini ada di antara 90 dan 180, kalian bebas. Misalnya yang pertama kita gunakan yang 90 dahulu. Nah, berarti kita jumlah pakainya ya, pakainya yang plus 90 plus alfa di situ. Nah, setelah itu kita melihat ke catatan lagi, catatan ini tuh. Jika kita memilih landasan 90 derajat, keterangannya adalah maka nilai perbandingannya berubah, yang awalnya sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Kebetulan soalnya adalah sin, berarti nanti dia berubah menjadi cos begitu. Untuk alfanya kita isi atau kita tebak aja, 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 120, yaitu 30 ya. Berarti cos 30 derajat begitu. Sama dengan kita lihat di tabel istimewa atau tabel sudut istimewa, didapatlah 1/2 akar 3. Selesai. Ya, itu jika kita menggunakan landasan yang 90. Kita jawab lagi yang berikutnya jika kita menggunakan landasan yang 180, karena 120 ini ada di antara mereka 90 dan 180 ya. Oke, hasilnya tetap positif. Kalau positif nggak perlu ditulis gitu. Nah, sekarang kita gunakan yang landasan 180 derajat. Di sini kita menggunakan yang min ya. Soalnya kalau plus nanti bukan di kuadran kedua, malah lanjutnya ke kuadran ketiga. Karena soal ini kita lagi membahas di kuadran kedua, jadi tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kita gunakan yang min 180 nya alfa. Sama dengan, nah kalau pakai yang 180 ingat yang ini, ingat lagi ya landasan yang ini. Jika 180 keterangannya adalah maka nilai perbandingannya tetap, artinya ini tidak berubah. Kalau soalnya sin berarti dia tetap sin begitu. Nah, itulah landasan sudut 180 dan 360. Dia tidak merubah soalnya ya. Oke, di sini alfanya kita tebak sendiri saja. Kira-kira berapa 180 dikurangi sudut berapa yang hasilnya 120 derajat, didapatlah 60. Kalau kita lihat di sudut istimewa, didapatlah si 60 itu 1/2 akar 3. Nah, gitu. Hasilnya akan sama. Oke, kita lanjut yang C. Nah, di situ ada soal cos 150 derajat ditambah tan 300 derajat adalah, nah, lalu bagaimana yang ini? Berarti ini kita mencari dulu nilai cos 150 baru ditambah dengan nilai dari tan 300 derajat. Oke, langsung saja lah. Coba kita fokus kepada cos dulu nih, yang 150 itu ada di kuadran iya kedua ya. Kalau kedua, oke, udah jelas kedua, berarti ada di antara 90 dan 180. Karena berhubung di sini nilainya cos, otomatis nilai cos pada kuadran ini hasilnya akan min. Berarti di sini kita tulis min gitu ya. Setelah itu
kita pilih landasan sudutnya. Karena dia ada di antara 90 dan 180, kita gunakan yang 180 saja. Di sini kita gunakan min ya, min alfa gitu. Kenapa pakainya yang 180? Karena biar tidak merubah cos di sini. Ingat di sini ya. Ingat. Nah, itu dia catatan yang keduanya. Jadi kalau kita pakainya 180, keterangannya adalah maka nilai perbandingannya tetap. Artinya di sini kita akan mendapat tetap cos saja. Gitu, tidak berubah. Gitu. Kalau pakai yang 90 berarti nanti berubah menjadi sin di sininya ya. Bukan cos lagi, begitu. Itulah perbedaannya. Di sini alfanya kita masukkan, alfanya berapa ya? 180 dikurangi berapa? Yang hasilnya 150. Berarti 30 derajat. Nah, oke. Di sini kita plus tan. Oke, yang tan nanti dulu kita selesaikan dulu yang cos. Cos pada sudut istimewa itu didapat 1/2 akar 3. Iya, sudah selesai untuk nilai cos. Sekarang kita ke tan. Tan pada 300 derajat. 300 derajat itu ada di kuadran 4 ya. Ada di kuadran keempat. Berarti di kuadran keempat itu kan yang bernilai positif hanya cos dan sekan. Berarti tan ini akan bernilai negatif. Kita kasih negatifnya, kasih kurung tuh. Oke. Setelah itu kita kasih kurung lagi. Di kuadran keempat itu patokannya adalah 270 dengan 360. Kalau disarankan kita gunakan yang 360 saja. Kenapa 300? Kita gunakan min alfa. Kenapa 360 derajat? Karena di sini dia tidak merubah. Jadi kalau soal awalnya ini tan, maka dia akan tetap tan, tidak berubah. Jadi di sini kita tulis min tangen. Nah, alfanya kita isi. Berapa nih alfanya nih? 360 derajat dikurangi berapa? Yang hasilnya 300. Itu 60 ya. Yaitu 60 derajat. Oke, kita kasih kurung. Ini kita hapus saja dulu. Ini akan berubah menjadi negatif dari plus kali min ya. Plus kali min nih dikali hasilnya menjadi min. Nah, gitu. Kira-kira tan 60 pada sudut istimewa bernilai akar 3. Sudah kita jumlah. Yang kita jumlah ini pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya cara menjumlahkannya, yaitu min 1/2 dikurangi 1 akar 3. Jadi yang dijumlahkan hanya di luar akarnya ya. Didapatlah min 1/2 dikurangi 1 ini kita ubah menjadi penyebutnya 2. Nah, 2 ini kalikan ke 1 jadi 2/1 ya. Akar 3. Didapatlah, kita hitung atasnya min 1 min 2 berarti min 3/2 akar 3. Oke, selesai untuk contoh yang ketiga. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu saja mengenai sudut berelasi. Jadi kita tidak bergantung pada rumus yang ada. Masalahnya kalau kita bergantung pada rumus biasanya sering lupa, ataupun kalau catatannya hilang ya sudah, kita tidak bisa menjawabnya. Jadi itulah langkah-langkah untuk menjawab soal tentang sudut berelasi gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.